Yuhuu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampak di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Apa kabar kalian? Masih marah-marah sama Namsuki? Iya, masih merasa kesel, masih ngedumel, masih nggak puas, masih ngatain bahwa Marasuki paranormal abal-abal. Kan Madam Suki memang udah ngaku dari awal ya kan, kalau Madam Suki paranormal abal-abal. Jadi nggak usah segitunya ya kan, anggap santai aja lah, santai-santai. Kalau kalian itu ada di sosial media, itu kalian itu nggak usah terlalu baperan ya. Kalau kalian baperan artinya kalian tuh nggak siap pegang HP, nggak siap mainan sosmed ya. Jadi Marasuki ini kan beberapa waktu yang lalu sempat memprediksi tentang apa? Tentang Haiko dan Asof. Nah, masih ada yang mau denger kan? Kalian tuh gimana sih? Marasuki ini kan memprediksi itu sesuai dengan pertanyaan kalian. Paduka netizen. Paduka netizen kan ada yang bertanya sama Madam Suki, ya kan? Dan kemudian Madam Suki membuatkan prediksinya seperti ini. Yuhu! Nah, waktu itu kan ada pertanyaan dari Lim Ikling. Apakah hubungan Haiko dan Asof juga hanya karena cuan? Ayo, dibuka kupingnya. Ya, dibuka kupingnya. Jadi, tidak benar pacaran? Tanda tanya. Hanya settingan, tanda tanya. Dan Madam Suki sudah memberikan jawaban sesuai dengan kartunya. Ya, kalau misalkan itu tidak sesuai dengan pikiran kalian, tidak sesuai dengan harapan kalian, ya jangan marah-marah sama Madam Suki. Kalian yang nanya kok kalian marah-marah. Gimana sih? Tetapi dalam video itu, nanti Madam Suki cantumkan deh. Di dalam video itu, Madam Suki kan mengatakan pada awalnya iya, settingan, dibuat. Ya, dibuat gitu, settingan. Tapi lama-lama si Haiko ini memang seneng beneran sama Asof. Dan mereka pun pacaran. Puas? Nah, kemudian mereka pun putus karena ada masalah atau apalah ya. Terus salahnya Madam Suki di mana? Kan Madam Suki sesuai dengan pertanyaan. Jadi ya, kartu tarot itu adalah kartu energi. Kalau pertanyaannya itu yang dijawab itu jangan marah-marah, Besti, ya. Jadi kalian ini sukanya memang marah-marah ya, nggak di fansnya siapa-siapa. Ternyata para fans ini lebih ini ya, kalian lebih brutal ya. Jangan gitu dong. Kalian tahu nggak siapa itu? Penyanyi luar negeri ya. Siapa ya itu ya? Ada seorang bintang film atau penyanyi di luar negeri. Karena fansnya ini sangat apa ya, sangat mencintai banget, akhirnya dia ditembak sama fansnya sendiri. Ya, jadi hati-hati sama para fans ini. Memang kalian ini kalau ngefans sesuatu ya fanslah dengan wajar ya. Terus salahnya Madam Suki di mana? Kan aku memprediksi sesuai dengan pertanyaannya dari Lim Ikling. Apakah hubungan Haiko Asof juga hanya karena cuan? Titik. Jadi tidak benar pacaran, tanda tanya. Hanya settingan, tanda tanya. Karena Madam Suki tidak menjawab. Pada awalnya iya, tapi kenapa kalian tidak merespon apa yang di dalam itu? Kan sudah dijawab, akhirnya mereka pacaran. Belum puas? Masih mau marah? Iya. Ya. Terus ini memang banyak banget, tapi terima kasih ya buat kalian yang udah menulis panjang kali lebar kali tinggi ya. Terima kasih banget sayangku netizen. Jadi ini banyak sekali yang marah-marah sama Madam Suki ya. Jadi Madam Suki memprediksi sesuai dengan pertanyaan kalian ya. Jadi siapa yang nanya, terus kalian itu ini tolong dilihat videonya sampai habis ya. Nah, di video itu memang Madam Suki sengaja membuat gantung. Pertama Madam Suki mengatakan settingan,
tapi mereka kemudian jatuh cinta beneran karena di sini energinya ketarik. Katanya si netizen juga, si Haiko ini agak susah didapetin sama Asof. Kok ya ketarik di situ, di video itu, ya, di prediksi yang itu. Terus di situ kemudian mereka akhirnya pacaran. Terus udah gitu, mereka memang putus. Pada nggak lama samudra cinta itu usai gitu, ya. Madam Suki udah membuatkan kok di Labuan Bajo dan bla bla bla, sudah dari banyak cerita, ya. Terus ketika Madam Suki kembali ke pertanyaan si siapa netizen Lin Ikling, apakah itu settingan? Madam Suki jawab iya. Nah, itu kan kata-kata yang menggantung. Tapi itu Madam Suki akhiri, memang ingin melihat respon kalian. Ternyata memang netizen Indonesia itu mudah sekali ya. Kalian itu marah-marah, mudah sekali ya. Kalian itu apa ya, kepancing gitu loh. Ayolah ya, itu kan hanya sinetron ya. Kalian mengidolakan seseorang itu fine, apalagi dia cantik, ganteng, pinter ya, tetapi jangan mudah tersulut, Besti. Untung gak ada yang ngefans sama Madam Suki ini, ya kan? Oke, jadi ini banyak yang banyak yang marah ya. Dari Igusti Agus Suryani, maaf ya Madam kok jelimet dan bolak-balik sih ramalannya. Yang kemarin udah sesuai dengan 6 peramalannya, hasilnya hampir sama. Tapi yang ini kok beda sendiri, hasilnya membingungkan, tidak sesuai dengan situasi dan keadaan selama ini sekian tahun berjalan. Kalau saya masih tetap yakin dan percaya ramalan Denny Darko, ya, dari awal samudra cinta satu pun tidak meleset ya. Jadi karena Mas Denny juga senior ya, Madam Suki juga harus banyak belajar dari Mas Denny. Jadi maafkan kalau Madam Suki memang peramal abal-abal ya. Mungkin masih banyak belajar dari para senior gitu. Jadi Madam Suki sekali lagi, Igusti Ayu Suryani Jeng, Madam Suki membuat prediksi itu sesuai dengan pertanyaan kalian. Ya, kalau pertanyaan kalian itu apakah itu settingan? Iya, pada awalnya settingan. Dan kemudian mereka jatuh cinta beneran. Salahnya di mana? Jadi itu ya, awalnya. Kalau ditanya awalnya, Madam Suki mengatakan loh dengan jelas awalnya. Dibuka lagi videonya, ya. Oke. Terima kasih. Dari CG Mira, settingan masa yang benar, settingan masa yang benar, tapi settingan kok sampai segitu. Oke. Ini baik ya CG Mira ini ya. Kok sampai gitu, kami doakan yang terbaik saja. Mudah-mudahan Haisov sukses dan karyanya maupun jalinan kasih masing-masing ya. Amin. Dari Ahmad Setiono Rahmadan, Haisov memang pacaran. Haisov sendiri yang bilang enaknya syuting sambil pacaran, episode SC326. Oke. Terus ini siapa ini yang nanya ini ya, pada awalnya yang bikin huru hara ini ya. Setelah dibacain komennya begitu dahsyat. Ayo ini bertanggung jawab ini Lin Ikling. Ikling memberikan respon, maaf kalau salah, mungkin Asof, Haiko memang saling cinta, tapi karena perbedaan agama mereka jadi ragu. Dan itu Madam Suki juga sudah memprediksi ya. Tapi berusaha bertahan karena awal Haiko ingin pindah agama, cuma Haiko belum siap. Karena memang Haiko kalau sudah komitmen pasti dijalankan. Dan Haiko masih ingin berkarir dan belum siap menikah. Karena setelah menikah Haiko pasti mundur dari dunia entertain dan fokus ke keluarga. Maaf kalau salah. Jadi sepertinya Lin Iklim merasa guilty ketika pertanyaannya dijawab sama Madam Suki, dibuatkan video dan para netizen itu marah menyerbu Madam Suki dengan kekecewaan yang membabi buta. Akhirnya ini seperti guilty ya. Ya. Jadi kalau mau terjun jadi konten kreator, kalian harus siap dibully, dimaki, dimarahi, dibilang cuma cari cuan. Ya itu udah biasa, Besti. Ya udah biasa. Terus karena kan pikiran kita itu, prediksi kita itu pasti berbeda dengan orang lain. Boleh dong kita itu berbeda, boleh banget. Tapi ingat, kita jangan menjadi orang yang barbar. Jangan sampai kata-kata yang kotor keluar. Jangan sampai kata-kata yang
tidak senonoh itu keluar ya, karena ketika kata-kata kita kotor itu keluar, kata makian itu terucap, itu akan sebenarnya orang itu akan menilai dari kata-kata kita sendiri. Benar apa enggak? Orang itu menilai dari kata-kata kita sendiri loh, dia itu berpendidikan atau enggak dari ucapan kita. Benar atau boten? Iya. Jadi masih Mbak Apsuki lanjutkan lim ikling ya. Maaf kalau salah, dan saat ini memang Asof dekat dengan C, tapi hatinya masih ke Haiko, begitu juga sebaliknya. Dan itu juga Mbak Apsuki sudah memprediksi ya, sebagai sebagai peramal abal-abal, Mbak Apsuki sudah memprediksi, benar nggak? Lim ikling, ya kan? Mbak Apsuki udah bilang ya kayak gitu juga, hatinya masih sama Haiko, udah dibuatkan loh ya. Terus oke, sama-sama gengsi, kelihatannya begitu dari sikap Asof. Iya, memang iya. Terus, iya betul dari Squishy, terlucu, Sica, Enobi. Iya betul, kelihatan sekali wajah Asof, meski kelihatan bahagia, tapi itu enggak murni, beda waktu sama Haiko. Terus katanya Nurul 123, betul. Haiko pernah bilang, katanya kalau sudah berkeluarga dia bakal mundur dari dunia sinetron. Jadi mungkin Haiko belum siap nikah muda. Oke. Sekarang kan Mbak Apsuki udah bilang, nggak selalu Mbak Apsuki itu menshuffle kartu kayak gini ya kan. Mbak Apsuki itu bisa loh memprediksi sesuatu, menerawang dengan mata batin, itu nggak pakai kartu-kartuan ya, nggak perlu pakai kartu-kartuan. Tapi gimana, ini udah setahunnya gitu, coba deh nggak pakai kartu-kartuan deh, bisa nggak ya, nggak usah kartu-kartuan, iya kan? Jadi bener nggak sih, si Haiko itu dia belum siap untuk menikah gitu ya. Coba ya Mbak Apsuki melihat dari mata batin. Iya, gimana kartunya Mbak Apsuki? Nggak usah. Kali ini nggak usah, Mbak Apsuki mau ngomong sama kalian, nggak usah kartu, oke? Ya, jadi sepertinya memang Haiko belum siap untuk menikah muda ya. Apalagi saat ini dia merasa kecewa atau ini, aduh kata-katanya dirubah lagi deh. Nanti kalian ini marah-marah lagi, susah deh, benar-benar. Mbak Apsuki ini di DM-in sama fansnya Asof, fansnya Haiko, belum lagi fansnya Arya Saloka, fansnya Amanda, fansnya Putri Ana ya, yang kalian itu merasa kayak, aduh gimana sih ini nggak sesuai dengan pikiran kalian, gimana sih kalian itu, tapi kalian tuh cari-cari berita. Oke, dilanjut aja lah. Jadi gini pemirsa, siapa itu namanya Haiko yang cantik ini, dia memang saat ini belum siap untuk menikah muda, karena dia terlalu muda ya, masih sangat muda, masih muda belia. Terus apalagi dia barusan aja putus sama Asof ya, dan itu bagi seorang Haiko untuk menata hatinya kembali, untuk dia membuat dirinya bisa move on atau jalan sama laki-laki lain, itu dia perlu waktu ya. Dia sangat perlu waktu ke arah sana. Apsuki lihatnya dari mana? Bukan dari kartu ya, bukan sayang, dari langit-langit rumah ya. Terus kayaknya di sini dia merasa kayak saat ini, kalau Apsuki merasakan ya, ada sih rasa cemburu gitu, ada rasa cemburu dengan seseorang yang lagi jalan sama si Asof ini. Ada, normal, itu normal banget, rasa cemburu itu normal, ya kan? Terus pada saat ini dia lagi fokus sama pekerjaannya aja, sama karirnya ya. Tapi seringkali dia merasa teringat gitu. Ya kita doakan aja Haiko bisa menjalani masa-masa sekarang ini dengan semangat ya, dengan sukacita, dengan bahagia ya. Terus apalagi dari pertanyaan kalian aja deh ya. Terus gimana kalau misalkan Haiko itu memang akan menikah? Lihatin kan nih kartunya, nggak usah lah ya. Kalau si Haiko itu nanti dia itu menikah, beneran nggak sih dia itu akan keluar dari
dari bisnisnya atau persinetronan itu. Jadi apa ya, sebentar. Tetap ya, tapi Madam Suki nggak mau ngeliatin kalian, nggak mau karena kalian itu kebiasaan bawel gitu loh. Nanti diliatin kartunya, itu kan jangan percaya sama ramalan, percaya aja sama Tuhan gitu. Ya memang sih harus percaya sama Tuhan. Anggap aja ini sebagai apa ya, sebagai entertain, hiburan ya, hiburan, oke? Tapi kalau kalian mau ngetes Madam Suki ya, silakan dites. Caranya gimana Madam Suki? Datang aja dengan masalah kalian sendiri, oke? Jangan masalahnya artis. Nanti kalau kalian itu kan ngefan ini, kalau ini nggak suka, nanti kalian yang ribut sendiri, marah sendiri, berantem sendiri, ya kan? Nah, jadi gini, apakah si Haiko itu kalau misalkan nanti dia menikah, dia akan berhenti berkarir di sinetron, ya? Sepertinya memang iya, tapi nggak 100%, ya. Jadi dia itu akan jadi gini ya, seorang artis itu, seorang aktor, seorang aktris itu, mereka ini siapapun itu, kadang-kadang Madam Suki juga merasa kangen ya, untuk main sinetron kayak gitu, karena Madam Suki kan pernah main sinetron ya, tapi kan nggak terkenal. Terus ada kerinduan, kadang kita syuting kayak gitu tuh kangen banget, apalagi kalau kita misalkan, kalau Madam Suki lebih sukanya kan kalau main di sinetron itu Madam Suki ya main teater ya, karena dari teater ke sinetron ya itu pasti mainnya enak gitu. Kalau orang nggak pernah ke nggak pernah ke teater terus langsung main ke sinetron, itu bakalan yang masih apa ya, masih harus mencari jati diri, masih harus banyak belajar ya. Sorry batuk gitu. Tapi kalau orang-orang yang udah orang-orang teater langsung suruh main sinetron, pasti nggak nanggung-nanggung, totalitasnya pasti dapat gitu. Sebagai seorang pemain, kita pasti merasa kangen di dunia sinetron itu, kangen banget sama suasananya, sama orang-orangnya, sama keakraban para kru, sama pindah-pindah lokasi, dimarahin sutradara, kayak gitu. Itu pasti kangen gitu. Nah, akan sama seperti Haiko. Apalagi Haiko itu sudah punya nama, dia juga terkenal, dia mengawalinya masih muda banget. Dia pasti akan rindu apa ya dengan fansnya. Dia akan merindukan suasana di lokasi, banyak hal ya, itu akan dia rindukan. Bagi seorang Haiko, dia tidak akan serta-merta 100% keluar, enggak, tapi dikurangin sayang. Misalkan yang awalnya 100% menjadi 90% dulu, kemudian 75% dulu, kemudian 50%, sampai akhirnya nanti volumenya itu 40-30, sampai akhirnya kalau dia udah punya anak, kayaknya udah fokus sama keluarga. Itu sih prediksi Madam Suki. Tapi kartu nggak berani nunjukkan kartu sama paduka netizen. Oke, begitu aja buat kalian yang ngefans sama siapapun. Jangan kita mencintai sesuatu itu dengan buta ya, karena siapapun idola kalian, tetaplah dia adalah manusia biasa, ya kan, yang pasti suatu hari akan mungkin mengecewakan kalian, seperti Asof lah ya. Menurut Madam Suki sih maksudnya gini loh, entah dia itu pisah sama Haiko, itu kan urusan mereka berdua, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka, ya kan. Terus kenapa yang kemudian yang jadi high sofer ini kalian pecah, kemudian kalian itu lebih ngeblok ke Haiko atau masih ke Asof, dan kemudian sisi Haikonya dibully, Asofnya dibully, buat apa? Itu childish banget menurut Madam Suki, itu benar-benar kekanak-kanakan gitu loh ya. Please deh, kalian tuh boleh ngefans siapapun boleh, tapi ingat bahwa fans kalian itu tetaplah manusia biasa ya. Suatu hari mungkin mereka mengecewakan kalian atau nggak sesuai dengan harapan kalian,
bagaimana? Lantas kalian membenci? Hah? Ya. Jadi benci dan cinta itu memang pilihan. Apakah kalian menjadi pribadi yang membenci atau kalian menjadi pribadi yang mencinta? Nah, itu pilihan juga, ya. Jadi kita doakan aja bagaimana kedepannya Asof dengan siapa, asalkan as long as dia bahagia. Bagaimana dengan Haiko nanti kemudian dia dengan siapa, doakan saja, mudah-mudahan dia mendapatkan orang yang terbaik. Oke? Kekuatan kita sebagai netizen hanyalah doa dan support mendukung. Oke? Benar nggak sih kata-kata Madam Suki ini? Salah ya? Nah, terus kekuatan kita netizen itu ya berdoa aja dan memberi support siapapun itu ya. Kalau mereka mempunyai masalah, itu masalah pribadi mereka. Kalaupun misalkan Haiko tersakiti sama Asof dan apalah ya kita doakan supaya Haiko berbesar hati. Haiko kalian harus ingat ketika orang itu dihajar atau dihadapi oleh masalah, sesungguhnya itulah yang mendewasakan kita. Benar apa enggak? Madam Suki nggak akan bisa menyembuhkan orang, ya. Madam Suki nggak akan pernah bisa membaca orang. Madam Suki nggak akan pernah bisa mengartikan kartu tarot jika di belakang Madam Suki nggak ada sesuatu yang pahit, ya. Madam Suki nggak akan pernah bisa menyembuhkan trauma. Madam Suki mengobati banyak orang yang trauma sampai dia itu gangguan jiwa, gangguan mental, diobatin dari jarak jauh, ya, dari Belanda ke Indonesia, lintas benua ya. Terus orang itu kesurupan, lokasinya tuh di Bali, Madam Suki di Belanda. Terus ada lagi yang di Kalimantan, itu dia kesurupan. Kesurupannya itu bukan kesurupan karena kesurupan setan, bukan, karena emosi. Yang satu karena emosi, yang satu memang dimasukin spirit. Madam Suki handle-nya dari Belanda. Aku pikir aku bukan siapa-siapa, I have nothing. Aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Aku nggak pernah bisa menjadi seperti ini tanpa pengalaman-pengalaman yang sudah aku lewati. Demikian juga Haiko, dia masih muda banget, cantik, bodinya luar biasa, keren. Madam Suki aja suka lihat dia, ya, yang cewek loh ya. Dan Madam Suki ngelihat nanti suatu hari Haiko juga bakalan menjadi legend lah, apa ya, benar-benar karakternya dia, actingnya dia ini bakalan nanti akan diperhitungkan. Mungkin seperti Christine Hakim, ya, kalau dia lanjut ya, maksudnya lanjut itu sampai dia tua. Tapi kalau dia berhenti di tengah jalan, misalkan udah keluarga, ya beda lagi nanti. Tapi whatever itu, dia akan menjadi artis yang diperhitungkan. Kalau dia tidak mengalami hal-hal seperti ini sekarang, ya, kemudian sorry to say, tapi mengalaminya setelah dia menikah, jangan sampai, jangan. Justru pada saat inilah, ketika dia belum menikah, dia menghadapi banyak cobaan, nggak apa-apa, Tuhan izinkan kok, supaya dia nanti menjadi wanita tangguh. Kalian jangan sebagai fans selalu kayak nggak boleh ini, nggak boleh, apa ya, seperti kayak ngedang-ngedangi gitu, kata orang Jawa. Jangan, bestie, ya, jangan, biarkan. Itu sih saran Madam Suki. Doakan aja yang terbaik. Coba siapa yang ini, yang vokalnya keras kemarin, yang kecewa, yang ngatain Madam Suki ramalannya mincela-mincele, pelin-pelan atau apalah ya. Jadi ingat, Madam Suki memberikan prediksi, membuatkan video ya sesuai dengan pertanyaan kalian. Pertanyaan kalian itu bisa jadi sebelum mereka pacaran. Ya, itu. Kalau ditanya apakah settingan, ya settingan lah awalnya. Tapi kemudian mereka benar-benar jatuh cinta. Di mana salahnya? Masih nggak puas. Ya udah deh, daripada kelamaan ya kan. Jadi buat kalian yang masih menjadi subscribernya atau followernya Madam Suki, terima kasih banyak sudah selalu hadir memberikan support kalian. Perbedaan pendapat itu wajar ya sayang ya. Madam Suki nggak apa-apa ya, benar-benar nggak apa-apa. Cuman di sini kita mau benar-benar untuk diskusi, untuk benar-benar
benar-benar apa ya, ketika kita berbeda pendapat, itu kita tetap menjadi human gitu. Kita benar-benar kita masih berada di koridor yang sesuai, nggak marah-marah, nggak maki-maki, nggak ngata-ngatain, nggak membuli, nggak mengeluarkan kata-kata kotor kayak gitu. Oke, terima kasih sekali lagi. Tapi kalau kalian yang merasa aduh aku nggak suka deh sama readingannya Madam Suki, ya nggak apa-apa juga, ya nggak ada pemaksaan. Boleh di skip, boleh leave atau apa, ya. Jadi perbedaan itu memang biasa. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you.